Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mulia Hamida dari jurusan Pendidikan IPS kelas 4A Universitas Pendidikan Indonesia. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah strategi pembelajaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran kontroversial isu. Apa sih model pembelajaran kontroversial isu itu? Model pembelajaran kontroversial isu merupakan suatu model pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif mengembangkan kemampuannya dalam mengemukakan pendapat terkait dengan isu kontroversial yang telah disampaikan atau dikemukakan oleh guru kepada murid-muridnya di hadapan kelas. Menurut seorang tokoh yaitu Komalasari, model kontroversial isu ini yaitu isu atau masalah aktual yang mudah diterima oleh seseorang atau kelompok tetapi mudah juga ditolak oleh seseorang lain atau dari kelompok lain. Dengan menggunakan model kontroversial isu, maka proses pembelajaran yang membosankan dan terfokus pada guru mulai beralih pada pembelajaran yang aktif dari siswa yang lebih melatih siswa untuk berpikir secara kritis. Menurut Wiryatmaja, apabila orang tidak sependapat atau terbentuk opini yang bertentangan dalam suatu hal, maka itulah yang bisa disebut sebagai isu kontroversial. Melalui perbedaan pendapat tentang suatu isu atau masalah, maka materi isu kontroversial secara langsung diharapkan dapat membangkitkan kemampuan berpikir kritis siswa. Apa sih tujuan dari berpikir kritis itu? Tujuan dari berpikir kritis adalah agar dapat menjauhkan seseorang dari keputusan yang keliru dan tergesa-gesa sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, seorang tokoh menyebutkan yaitu Beyer dalam Hasobah tahun 2004 menyatakan bahwa kemampuan berpikir kritis ini meliputi beberapa keterampilan yaitu seperti menentukan kredibilitas suatu sumber, membedakan antara yang relevan dan yang tidak relevan, lalu membedakan fakta dari penilaian, mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi yang tidak terucapkan, mengidentifikasi bias yang ada, mengidentifikasi sudut pandang, mengevaluasi bukti yang ditawarkan, dan lainnya. Lalu, ada juga langkah-langkah yang dikemukakan oleh Hasan dalam Saripudin tahun 2015 dalam penerapan model kontroversial isu ini. Yang pertama, tentunya guru masuk ke dalam kelas atau sekarang online yaitu ke dalam ruang meeting. Lalu guru menyajikan materi yang mengandung isu kontroversial. Penyajian ini dapat dilakukan melalui penjelasan guru dengan bantuan media PowerPoint atau video. Berarti pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, Kanwil atau kantor Kemenak untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya. Pemberian izin ini bisa saja secara serentak ataupun bertahap, tergantung kepada kesiapan masing-masing daerah sesuai dengan diskresi kepala daerahnya, berdasarkan evaluasi kepala daerahnya, mengenai mana yang siap, mana yang tidak, dan tentunya kesiapan sekolah masing-masing dalam menentukan, dalam memenuhi semua checklist untuk melakukan tatap muka dan juga melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021, jadinya bulan Januari 2021. Jadi daerah dan sekolah diharapkan dari sekarang sampai sekarang, kalau siap untuk melakukan tatap muka, kalau ingin melakukan tatap muka, harus segera meningkatkan kesiapannya untuk melaksanakan ini dari sekarang sampai akhir tahun. Berikut. Apa prosesnya? Ya, mulai Januari 2021 ada 3 pihak yang akan menentukan apakah sekolah itu boleh dibuka apa tidak. Yang pertama adalah Pemda-nya sendiri. Ya, Pemda atau dalam situasi yang lain Kanwil atau kantor Kemenak.
ya. Yang kedua adalah kepala sekolah harus menyetujui, dan yang ketiga adalah perwakilan orang tua, yaitu melalui komite sekolah. Jadi kalau tiga pihak ini tidak mengizinkan sekolah itu buka, sekolah itu tidak diperkenankan untuk dibuka. Tetapi kalau tiga pihak itu telah setuju, berarti sekolah itu boleh melaksanakan tatap muka. Ya, jadi harus ada persetujuan orang tua melalui komite orang tua, persetujuan kepala sekolah, dan tentunya kepala daerah. Kalaupun sekolahnya dibuka, ini harus saya tekankan sekali lagi bahwa orang tua masih bisa tidak memperkenankan anaknya untuk datang ke sekolah untuk melakukan tatap muka. Ya, jadi hak terakhir dari siswa individu, walaupun sekolahnya sudah mulai tatap muka, masih ada di orang tua. Ya. Dan sekali lagi harus saya tekankan, pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan, tidak diwajibkan, diperbolehkan. Dan keputusan itu ada di Pemda, kepala sekolah, dan orang tua, yaitu komite sekolah. Kedua, pendapat yang berbeda dapat diidentifikasikan sebagai isu kontroversial yang kemudian dijadikan bahan diskusi dalam kelas yang mengundang berbagai pendapat disertai argumentasi dari siswa mengenai isu tersebut. Yang ketiga, setiap orang dapat menjadi seorang pembela dan penyerang suatu pendapat. Dalam proses diskusi ini, guru dapat melihat kelemahan dan kekuatan dari argumentasi masing-masing siswa. Kenapa begitu? Karena setiap pemikiran siswa memiliki pandangan dan pemikirannya yang berbeda-beda. Lalu yang keempat, menarik kesimpulan keunggulan setiap pendapat yang dapat dilakukan oleh guru untuk menentukan hasil dari diskusi isu kontroversial tersebut. Lalu, selanjutnya ada juga keuntungan yang diperoleh melalui pengajaran dengan menggunakan model isu kontroversial ini. Yang pertama, melalui pendapat yang berbeda, siswa dapat mengembangkan pendapat baru yang lebih baik dari sebelumnya. Lalu yang kedua, terjadi proses berpikir tingkat tinggi, yaitu proses berpikir dalam menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi. Lalu ada juga yang ketiga, meningkatkan antusias siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, menjalin komunikasi yang baik dengan teman-teman kelasnya. Lalu, ada juga larangan dan kekurangan yang dikemukakan oleh Solihatin. Yang pertama, isu kontroversial tidak bolehlah menimbulkan pertentangan antara suku, agama, dan juga ras. Lalu yang kedua, isu kontroversial sebaiknya dekat dengan kehidupan mahasiswa atau siswa masa kini. Lalu yang ketiga, isu kontroversial sebaiknya sesuatu yang sudah menjadi milik masyarakat. Yang keempat, isu kontroversial seharusnya berkenan dengan masalah setempat, nasional maupun internasional. Maka antisipasinya guru bersikap netral saat menjadi moderator dan tidak mementingkan diri sendiri dan disajikan dengan cara yang menarik. Lalu adanya juga kekurangan yang pertama, yaitu adanya hambatan dari sumber media yang merupakan kendala dalam melaksanakan pembelajaran model kontroversial isu ini. Lalu yang kedua, pengetahuan siswa yang kadang tidak merata yang membuat guru menjadi kesulitan dalam menentukan isu yang akan disampaikan atau dipaparkan di hadapan kelas. Lalu yang ketiga, adanya keterbatasan waktu di mana dalam isu kontroversial ini seseorang menyampaikan pendapat yang dibatasi dengan waktu, dengan orang-orang yang berbeda-beda pula juga terlalu banyaknya orang membuat waktu semakin menipis dalam penyampaiannya. Sekian penyampaian dari saya mengenai model kontroversial isu. Semoga apa yang disampaikan dapat membantu teman-teman semua dalam memahami model kontroversial isu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.